Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Budi di channel Pak Guru Budi, channel belajar asik, belajar menyenangkan. Sebelum lanjut, bagi yang belum mensubscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan info dari channel Pak Guru Budi, dan klik juga tombol like serta di akhir nanti tolong berikan komentarnya, dan bagikan kepada teman-teman serta keluarga. Halo, apa kabar anak-anak hebat, cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan maupun penyakit, baik di masa pandemi atau di masa-masa yang akan datang. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru Budi akan membagikan video pembelajaran tentang operasi hitung pecahan bagian yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa maupun pecahan campuran atau keduanya dengan benar. Nah, untuk itu yuk kita simak baik-baik. Penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Ketentuannya adalah satu, harus berupa pecahan yang sejenis, ya. Kedua, maksudnya sejenis nih pecahan dengan pecahan, atau bisa juga pecahan dengan pecahan campuran. Yang penting tidak dengan pecahan dengan desimal, pecahan dengan persen, tidak. Itu nanti di video yang akan datang, ya. Kemudian yang B atau yang kedua, jika dalam pecahan biasa, ya, yang operasi hitungnya atau pecahan campuran, maka penyebutnya harus sama. Langsung saja kita ke bagian penjumlahan pecahan biasa. Contohnya 1/3 ditambah 1/4. Hasilnya berapa? Nah, karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Masih ingat bagaimana cara menyamakannya? Iya, betul, caranya adalah dengan KPK. Nah, KPK dari berapa? Tentunya dari penyebut. Ya, di sini 3 dan 4. KPK-nya berapa? 12. Maka 1/3 kita rubah menjadi berpenyebut 12, yaitu 4/12, dan 1/4 kita rubah menjadi 3/12. Nah, kok langsung gimana caranya? Nah, bagi yang lupa atau belum paham, tidak ada salahnya kalian menyimak video yang lain di channel Pak Guru Budi. Ada di sana video tentang merubah kepecahan senilai atau merubah bentuk pecahan. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Di sini kita langsung saja. Yuk. Nah, maka operasi penjumlahannya berubah menjadi 4/12 ditambah 3/12, hasilnya 7/12. Oke, mudah ya? Insya Allah mudah. Lanjut. Penjumlahan pecahan campuran. Contohnya 1/2/5 ditambah 2/1/2. Berapa? Nah, kita lihat. Nah, di sini ya, dalam penjumlahan pecahan campuran ini bisa kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan. Jadi dikelompokkan, bilangan bulat dikelompokkan dengan bilangan bulat, pecahan dikelompokkan dengan pecahan. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, 1 ditambah 2 nih, bilangan bulatnya dulu kita pisahkan. Kemudian baru pecahannya 2/5 ditambah 1/2. Kita lihat nih pecahannya, penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dulu ya dengan KPK. Dari berapa? Dari 5 dan 2. Berapa KPK-nya? Yaitu 10. Oke, sekarang pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya 1/3 ditambah 2/1/2.
Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sama. Ya, kalau tadi bedanya dua-duanya ada bilangan bulat, kalau ini hanya satu, maka kita bisa pisahkan. Bilangan bulatnya kita pisahkan, pecahannya dikelompokkan dengan pecahan. Maka dia berubah menjadi 2-nya dikeluarkan. Nah, ini 1/3 ditambah 1/2. Ya. Nah, kita lihat pecahannya, penyebutnya berbeda. Kita harus samakan dulu dengan KPK. Yaitu dari 3 dan 2 adalah 6. Maka operasinya ya berubah menjadi 2, bilangan bulatnya di dalam kurung ya. Pecahannya menjadi 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 2 ya. Pecahannya jumlahkan pembilangnya karena udah sama, penyebutnya 2 tambah 3 hasilnya 5. Maka dengan berpenyebut tetap hasilnya menjadi 25/6. Jadi 1/3 ditambah 2, 1/2 hasilnya 25/6. Itu dia. Lanjut. Sekarang kita ke bagian pengurangan. Langsung ke contoh saja, peraturannya sama. 2/3 dikurang 1/2. Nah, ini kita lihat lagi penyebutnya berbeda. Maka penyebutnya harus disamakan ya dengan mencari KPK 3 dan 2 yaitu 6. Maka berubah nih 2/3 menjadi 4/6, 1/2 menjadi 3/6. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurang saja pembilangnya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka hasilnya 2/3 dikurang 1/2 hasilnya 1/6. Mudah ya. Luar biasa. Kita lanjut. Pengurangan pecahan campuran. Kita lihat 2 4/5 dikurang 1 1/2. Bagaimana caranya? Nah, sama nih. Bisa kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Maka dia bisa kita tuliskan seperti ini nih. 2 dikurang 1, ya, bilangan bulat dikurang bilangan bulat, kemudian pecahan dikurang dengan pecahan. 4/5 dikurang 1/2. Kita lihat pecahannya nih. Karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dengan KPK. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Maka berubah menjadi ya 2 dikurang 1. Ini bilangan bulatnya tetap, pecahan yang berubah menjadi 8/10 dikurang 5/10. Hasilnya adalah bilangan bulatnya 2 dikurang 1 hasilnya 1. Pecahannya 8/10 dikurang 5/10 hasilnya adalah 3/10. Maka 2 4/5 dikurang 1 1/2 hasilnya adalah 1 3/10. Itu dia. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini yang agak menantang nih nanti, yaitu pengurangan 2 1/4 dikurang 1 1/3. Sama seperti tadi, kelompokkan dulu bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Maka menjadi 2 dikurang 1 bilangan bulatnya, pecahannya dikurang dengan pecahan, 1/4 dikurang 1/3. Karena penyebutnya beda nih, 1/4 dengan 1/3, yaitu penyebutnya 4 dan 3, maka harus disamakan dengan KPK. Ya, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka dia berubah menjadi ya pecahannya ya 3/12 dikurang 4/12. Waduh, Pak, kok pecahan yang di depan lebih kecil? Gimana nih caranya nih? Tidak apa-apa, kita selesaikan dulu bilangan bulatnya. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, pengurangan pecahannya ditulis lagi di belakangnya nggak apa-apa. 3/12 dikurang 4/12. Lantas selanjutnya bagaimana? Kita lihat berikutnya. Nah nih, ya kita lanjutkan nih tadi 1. Nah, 3/12 dikurang 4/12 kan nggak bisa nih 3 dikurang 4. Maka
karena pecahan pertama lebih kecil dari pecahan kedua, maka harus meminjam dari bilangan bulat nih yang depannya nih kita rubah. Ya, bilangan bulatnya kita rubah menjadi 12 per 12. 12 per 12 berapa itu? 1 kan sama kan? Iya, makanya ini kita rubah. Dan kita jumlahkan dengan pecahan yang terdekat nih. Ya, jadi 12 per 12 ditambah 3 per 12 dikurang 4 per 12. Maka jadi berubah 15 per 12 dikurang 4 per 12, hasilnya 11 per 12. Mudah ya, insya Allah. Nah, kalau sudah apa yang kalian simak tadi, kita coba latihan nih. Ya, kalian kerjakan latihan berikut, tentunya dengan cara, ya, dengan prosesnya, ya, agar kalian terbiasa mengerjakan sesuatu sesuai dengan prosedur atau proses, ya, agar nanti di kehidupan yang akan datang atau di masa yang akan datang kalian sudah terbiasa, dan nanti ketika introspeksi diri kalian bisa melihat nanti apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini dikerjakan, ditulis dengan rapi di buku tulis, kemudian ya setelah selesai hasilnya difoto dan serahkan ke guru kalian melalui Google Classroom atau sesuai dengan instruksi gurunya. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Budi sampaikan bisa membantu kalian dalam memahami pelajaran, ya, dan supaya bernilai ibadah lagi dan Allah kuatkan ingatan kita. Maka kita tutup dengan doa alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.